Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 111. Yang beranggotakan aku Cindy, aku Rahma Indah, aku Salma, aku Anita, aku Adel. A few moments later. Di sini kami akan mendeskripsikan sebuah danau. Danau apakah itu? Danau Inspirasi. Oh my god! Wow! Yuk kita saksikan videonya. Ayo. Di balik ketenangan airnya, tersimpan sebuah cerita tentang identitas. Tepat di jantung kampus ini, berdampingan dengan Danau Ilmu, berdirilah Danau Inspirasi. Namanya lahir dari sebuah sayembara pada Disnatalis Universitas Bengkulu yang ke-37 tahun 2019 lalu. Sebuah pemikiran kolektif dari mahasiswa, sivitas akademika hingga alumni. Terinspirasi dari estetika kampus besar seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, kehadiran danau ini bukanlah hanya sekedar penghiasan kompleks kampus biasa, melainkan sebuah simbol harapan. Danau ini dirancang agar setiap sudutnya mampu memancarkan kebermanfaatan, sekaligus menjadi tempat bagi siapapun yang berkunjung untuk menemukan ide-ide baru dan memetik inspirasi. Apa itu ekosistem? Bayangkan sebuah panggung raksasa di mana setiap pemain memiliki peran vital agar pertunjukan tetap berjalan. Itulah ekosistem, sebuah kesatuan interaksi timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Danau Inspirasi UNIP ini adalah contoh nyata dari ekosistem buatan. Berbeda dengan danau alami, danau ini dirancang secara sengaja oleh tangan manusia untuk tujuan konservasi, estetika, dan laboratorium alam. Meskipun buatan, kehidupan di dalamnya tetap berjalan secara alami dan membentuk keseimbangan ekologi yang unik bagi kampus Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu faktor biotik. Faktor biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem dan saling berinteraksi satu sama lain. Faktor biotik berperan dalam aliran energi, rantai makanan, dan keseimbangan ekosistem. Faktor biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh produsen yang ditemukan yaitu beberapa pepohonan, salah satunya pohon glodokan. Pohon glodokan berperan sebagai produsen di sekitar danau. Pohon glodokan menghasilkan oksigen dan menyediakan bahan organik berupa daun yang gugur sebagai sumber makanan bagi organisme lain. Yang kedua itu rumput. Rumput tumbuh di sekitar danau dan menjadi sumber makanan bagi hewan herbivora seperti belalang. Dan yang ketiga itu lumut. Lumut hidup di permukaan batu atau tanah yang lembab di sekitar danau. Lumut berperan sebagai produsen dan sumber makanan bagi organisme kecil di danau. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain. Adapun tingkatan konsumen ini ada tingkat 1, yaitu pemakan tumbuhan atau bahan organik. Yang kami temukan ada keong, belalang, semut, ulat kaki seribu, dan jentik. Yang kedua itu konsumen tingkat 2, ada ikan dan juga cicak. Dan yang ketiga itu konsumen tingkat 3, ada konsumen puncak, yaitu biawak yang berperan sebagai pemangsa puncak yang memakan ikan dan juga cicak. Yang ketiga itu pengurai. Pengurai adalah organisme yang berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti daun gugur, bangkai hewan, dan kotoran menjadi zat sederhana. Hasil pengurai ini kemudian dikembalikan ke lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Nah, selanjutnya apa sih itu faktor abiotik? Faktor abiotik adalah semua komponen terhidup dalam suatu ekosistem yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Faktor abiotik berperan penting karena menentukan tempat hidup, pertumbuhan, perkembangan,
dan kelangsungan hidup organisme. Ekosistem danau inspirasi ini terdapat beberapa faktor abiotik. Yang pertama, air. Air merupakan faktor abiotik utama di danau karena berfungsi sebagai media tempat hidup organisme air seperti ikan, keong, dan jentik, serta sebagai sarana pergerakan dan sumber kebutuhan hidup makhluk hidup. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari berperan sebagai sumber energi bagi tumbuhan air dan alga untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga, awan. Awan memengaruhi jumlah cahaya matahari yang masuk ke danau. Ketika awan tebal, intensitas cahaya berkurang sehingga dapat memengaruhi proses fotosintesis dan suhu lingkungan danau. Yang keempat, tanah. Tanah di sekitar danau berfungsi sebagai tempat tumbuh-tumbuhan dan penyedia unsur hara. Yang kelima, batu. Batu di dalam dan sekitar danau berfungsi sebagai tempat berlindung dan menempel bagi organisme kecil. Batu juga mempengaruhi struktur dasar danau dan aliran air. Yang keenam, udara. Udara menyediakan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Oksigen dari udara dapat larut ke dalam air dan dimanfaatkan oleh organisme air. Dan yang terakhir, topografi. Topografi merupakan bentuk permukaan wilayah di sekitar danau seperti cikungan atau lereng yang memengaruhi kedalaman danau, aliran air masuk dan keluar, serta persebaran organisme. Pada danau inspirasi ini, kami menemukan rantai-rantai makanan yang terdiri dari jalur darat dan juga jalur air. Di jalur darat, kami menemukan daun dimakan ulat dan juga dimakan belalang, ulat dimakan semut, semut dimakan cicak, cicak dan belalang dimakan kucing. Di jalur air, terdapat alga atau lumut dimakan keong, keong dimakan ikan nila, jentik-jentik dimakan ikan timah dimakan ikan nila dimakan biawak. Jaring-jaring makanan apa saja yang ada di dalam danau buatan ini? Kehidupan berpindah dari tumbuhan dan lumut hingga mencapai predator puncak melalui dua jalur. Yang pertama, jalur daratan. Perjalanan energi dimulai dari daun yang menghidupi ulat dan belalang. Di sini terjadi rantai pemangsa yang unik, di mana semut memakan ulat, lalu cicak memasak semut, hingga akhirnya berada pada pemangsa predator darat, yaitu kucing yang memakan cicak dan belalang. Kemudian di perairan, di sisi lain, lumut dan jentik-jentik menjadi fondasi bagi kehidupan di air, menghidupi keong dan ikan timah. Keduanya kemudian menjadi sumber makanan bagi ikan nila. Kemudian dari ekosistem tersebut, terjadi makanan ini mencapai puncaknya ketika ikan nila keluar dari siklus air karena dimangsa oleh kucing, biawak, atau dipancing oleh manusia. Oke guys, tadi adalah video kami. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. 감사합니다. 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 감사합니다.